Om Swastiastu, tabe selamat menalatai, salam sewujud karena melempang. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, NIM 2220039, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Dharma Carya, semester 5. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas video ulangan tengah semester dengan mata kuliah tematik. Soal yang pertama, apa yang kalian tahu terkait pembelajaran terpadu? Jelaskan. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran atau topik dalam suatu kegiatan pembelajaran yang saling berkaitan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan kontekstual bagi siswa, di mana mereka dapat melihat hubungan antara berbagai disiplin ilmu dan menerapkannya dalam situasi dunia nyata. Dan pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang efektif untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik atau masalah tertentu, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan mempersiapkan siswa untuk tantangan dunia nyata. Pendekatan ini juga mendukung pengembangan keterampilan abad 21 yang terpenting seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Baik, di sini ada beberapa poin penting terkait dengan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran terpadu, yang kedua, tujuan pembelajaran terpadu, yang ketiga, karakteristik pembelajaran terpadu, yang keempat, contoh pembelajaran terpadu, yang kelima, keuntungan pembelajaran terpadu, yang keenam, tantangan pembelajaran terpadu, dan yang terakhir ketujuh, penerapan pembelajaran terpadu. Soal yang kedua, jelaskan satu landasan psikologi menurut kalian yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu. Jelaskan kenapa. Nah, salah satu landasan psikologi yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu adalah teori konstruktivisme, khususnya yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pada bagian individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran terpadu sangat sejalan dengan prinsip-prinsip konstruktivisme karena memberi kesempatan bagi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang mereka miliki dengan pengalaman nyata. Mengapa konstruktivisme cocok dengan pembelajaran terpadu? Nah, contoh yang pertama, pembelajaran terpadu berbasis komputer. Konstruktivisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam membangun pengetahuan. Dalam pembelajaran terpadu, siswa seringkali terlibat dalam proyek atau aktivitas yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dengan situasi dunia nyata. Misalnya, siswa dapat mempelajari konsep-konsep ilmiah sambil melakukan eksperimen atau belajar matematika dengan menganalisis data yang berhubungan dengan topik yang mereka pelajari. Yang kedua, interaksi sosial dan kolaborasi. Teori konstruktivisme, khususnya konsep zona perkembangan proksimal atau JPD, dari Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran terpadu, kolaborasi antar siswa sangat ditekankan. Siswa bekerja dalam kelompok untuk memecah masalah yang memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan belajar dari teman sebaya. Yang ketiga, keterhubungan antar pengetahuan. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan baru tidak dipelajari secara terpisah-pisah, melainkan dibangun dengan menghubungkan informasi yang sudah ada dengan konsep-konsep baru. Pembelajaran terpadu membantu siswa melihat hubungan antara berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains,
bahasa, dan seni. Yang paling gilirannya memperkaya pemahaman mereka tentang dunia dan memberikan makna lebih dalam pembelajaran yang mereka jalani. Yang keempat, pembelajaran aktif dan problem solving. Konstruktivisme mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dan autentik. Dalam pembelajaran terpadu, siswa seringkali terlibat dalam proyek atau studi kasus yang memerlukan pemecahan masalah secara multidisipliner. Misalnya, mereka dapat bekerja pada berbagai bidang ilmu seperti lingkungan hidup atau isu global. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Soal yang ketiga, pilih satu model pembelajaran terpadu dan jelaskan materi apa yang kalian padukan. Nah, salah satu model pembelajaran terpadu yang efektif adalah model pembelajaran tematik terpadu yang sering digunakan di tingkat sekolah dasar. Dalam model ini, berbagai mata pelajaran dipadukan dalam satu tema sentral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan berbagai konsep dari berbagai disiplin ilmu dalam satu topik yang lebih holistik. Model ini mengidentifikasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang mendalam. Tema tersebut bisa diambil dari topik-topik kehidupan sehari-hari atau isu-isu yang dekat dengan pengalaman siswa. Terpadu yang efektif adalah model pembelajaran tematik terpadu yang sering digunakan di tingkat sekolah dasar. Dalam model ini, berbagai mata pelajaran dipadukan dalam satu tema sentral yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan berbagai konsep dari berbagai disiplin ilmu dalam satu topik yang lebih holistik. Model ini mengidentifikasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang mendalam. Tema tersebut bisa diambil dari topik-topik kehidupan sehari-hari atau isu-isu yang dekat dengan pengalaman siswa, seperti lingkungan, kesehatan, atau budaya. Materi pembelajaran yang diajarkan tidak terpisah-pisah, tetapi terkait erat, memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara pengetahuan dan berbagai disiplin. Contohnya mata pelajaran sains atau IPA. Yang pertama, materi tentang ekosistem, perubahan iklim, dan sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat belajar tentang bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan serta cara-cara menjaga keberlanjutan alam seperti pengurangan polusi dan pelestarian hutan. Yang ketiga, aktivitas mengamati ekosistem lokal, membuat percobaan sederhana tentang efek polusi, atau diskusi tentang cara menghemat energi. Yang keempat, bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum merdeka? Apa hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka? Dan bagaimana cara kalian sebagai calon guru agar dapat mengimplementasi kurikulum merdeka di sekolah? Nah, kurikulum merdeka adalah langkah besar yang membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia dengan memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Namun, implementasinya memerlukan kesiapan dari berbagai pihak, terutama guru, siswa, dan orang tua. Sebagai calon guru, saya percaya bahwa dengan pemahaman yang mendalam tentang filosofi kurikulum ini, kesiapan untuk beradaptasi, dan penggunaan metode yang kreatif serta kolaborasi, saya dapat membantu siswa untuk berkembang dengan cara yang lebih holistik dan relevan dengan dunia nyata. Sebagai calon guru, saya memiliki beberapa strategi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah dengan efektif. Yang pertama,
pahami filosofi kurikulum merdeka secara mendalam. Yang kedua, menerapkan pendekatan pemahaman yang fleksibel. Yang ketiga, menggunakan teknologi secara efektif, menyesuaikan pembelajaran dengan potensi dan minat siswa. Yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan potensi dan minat siswa. Yang kelima, melakukan pendekatan kolaboratif. Yang keenam, mengadaptasi evaluasi yang berbasis proses. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi profesional. Baik, sekian tugas video saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi Santi Om Sai.